Ini adalah speakernya yang mau saya pasang. Nah, saya sambung dengan menggunakan skun ya. Skun yang pas, kemudian karena masih kendor saya tang sampai gepeng, jadi nempel banget. Seperti ini. Kemudian saya pasang di bagian di bagian samping samping pijakan kaki yang depan ya. Ini bagian yang kanan. Masukkan kabel speakernya dulu, kemudian paskan. Nah, ini yang kena lubang baut, lubang speakernya maksudnya itu hanya satu ya, karena emang nggak pas sama dudukan bodi katananya. Jadi yang ini cuma saya pasang satu, kemudian yang lain itu menahan sambil menjepit gitu. Jadi yang masuk ke lubang speaker hanya satu baut, yang lain itu menahan goncangan aja. Nah, tutupnya tidak bisa saya pasang ya, karena ribet, tidak pas. Ya udah, nggak pakai tutup aja berarti. Yang sebelah kiri juga sama, ini sebelah kanan. Lalu ini adalah blower AC. Nah, ini di dalamnya ada evaporator, tapi saya lepas karena saya belum berencana pakai AC. Dan kalau misalkan pakai AC, kayaknya mau ganti aja ini karena bodinya sudah pada pecah. Ini saya gunakan sebagai kipas angin saja. Nah, ini kabel negatifnya saya sambung supaya nanti dapat bodi di bawah dashboard ya. Kabel yang hitam putih-putih itu adalah kabel negatifnya. Ini saya tutup dengan isolatif kertas supaya angin itu tidak keluar kemana-mana, jadi fokus nanti menyembur lewat kisi-kisi AC di dashboard harapannya, tapi kenyataannya juga tidak maksimal ya. Kenyataannya semburannya masih lemah ya. Nah, ini evaporatornya saya lepas, tidak saya pasang. Dan kita pasang blowernya di bagian bawah. Kita lepas dulu penguncinya atau pemegangnya. Bentuknya plat L gitu ya, plat L yang L nya itu nanti nempel di bodi tutup mesin di depan. Kita pasang penguncinya plat yang L nya, dibaut pakai baut 10. Saya tidak tahu mobil Katana lama seperti ini pakai AC apakah masih kuat ya, saya kurang tahu ya. Yang pasti tambah boros dan juga tenaga akan banyak berkurang untuk menggerakkan kompresor AC. Tapi ini tidak pakai AC mobilnya, mobil ekonomi banget ya.
nggak pakai AC kalau di kota besar ya pasti menyiksa. Tapi kalau di daerah yang tidak macet dengan mobil ini saya rasa tidak pakai AC pun nggak masalah. Ini kita baut supaya tidak bergerak-gerak body blowernya. Tes kipasnya apakah menyala. Normal, bisa menyala blowernya, motor blower. Kita pasang apa namanya ini, pipa atau selang-selangnya ya, supaya mengarah ke kisi-kisi di dashboard, kisi-kisi AC. Ini saya isolatif pakai kertas. Yang kalau pakai yang bener itu kan menggunakan apa ya, lem AC itu apa sih namanya, nggak tahu saya. Lem yang hitam-hitam lengket itu nggak tahu namanya lemnya apa. Nah karena ini nggak pakai AC ya udah saya isolasi aja pakai isolasi kertas supaya nggak bocor anginnya. Kita pasang juga yang di kisi-kisi, yang selang yang menuju kisi-kisi sebelah kiri, kisi-kisi AC sebelah kiri di dashboard. Saya kasih isolatif kertas juga supaya tidak bocor dan tidak mudah lepas. Ya mungkin ini cara yang tidak tepat ya, harusnya pakai lem apalah namanya, lem AC gitu. Tes lagi, masih hidup. Seperti ini hasilnya, selang-selangnya sebelah kanan dan sebelah kiri dan juga tengah. Nah sekarang pasang dashboardnya. Jangan lupa ya, ini ada klip-klip untuk baut. Ini kalau hilang bisa kita belikan klip bodi sepeda motor ya, sama ini masuk juga kan, nanti tinggal di setting pakai tang supaya nempel. Nah itu ada tutup oli ya, ada bekas oli itu untuk memasukkan tadi selang-selang blower tadi. Seperti ini penampakannya. Yang perlu dicek yaitu apa namanya, klip-klip bodi tadi, jangan sampai ada yang hilang. Nanti kalau hilang ya tidak bisa kita baut. Ini tutup lacinya udah rusak, ini udah lepas-lepas. Nanti akan saya kasih dengan kabel tis saja. Sekarang kita pasang. Nah ini dalam pasangan ini jalur-jalur kabel bodi itu harus kita cangkolkan ke cangkolan kabel yang ada di dashboard. Itu kan ada cangkolan-cangkolannya, kawat-kawat itu ya. Nah itu kita masukkan di situ supaya jalurnya itu rapi dan terarah, jalur kabelnya, kabel bodinya. Untuk pertama kali emang saya agak kesusahan ya, ini emang harus teliti supaya bisa masuk dengan pas.
kabel-kabel bodi diarahkan ke cangkolan di dashboard. Kita harus paskan dudukan dashboard ke dudukan bodi ya, supaya bisa masuk dengan gampang. Rapikan lagi kabel-kabelnya, jalur kabel. Harus sabar ya, dan telaten. Ya, seperti ini lubang bautnya harus pas ya, lubang baut pas antara dashboard dengan bodi mobil, supaya nanti bautnya bisa dengan mudah kita masukkan. Ini kabel-kabel untuk speedometer, 2 kabel dan 1 untuk speedometer. Itu jalur kabelnya dirapikan lagi kalau perlu. Ini cangkolannya harus pas supaya tidak mengganggu pemasangan dashboard. Ini kabel-kabel yang nanti kita gunakan untuk tag mobil maupun untuk charger HP. Memang posisinya itu pas ya, pas di panel ini, sehingga nanti tidak perlu kabel tambahan. Kemudian ini untuk yang jalur blower AC itu dipaskan ya, jangan sampai tidak pas, nanti kalau tidak pasan anginnya tidak maksimal keluarnya, harus rapat ini. Itu jalur kabel yang ke kiri, dan juga jalur selang blowernya. Ini belum dibaut ya, ini baru nempel aja, belum ada baut yang kita pasang, hanya nempel yang pas di dudukannya. Bagian sambungan kabel sebelah kiri ini harus bisa pas ya di lubang baut. Nah, jadi ini kondisi hanya nempel, belum kita baut sama sekali. Nah, ini dudukan yang tengah juga harus pas. Di dashboard itu harus menumpuk di atas dudukan, dia disangga di situ. Oke, ini belum ada baut yang dipasang sama sekali. Sekarang kita pasang switch kombinasinya. Ada 4 baut yang mengikat ya, 2 di atas dan 2 di bawah, ada 4 baut. Nah, ini kita pasang tutupnya. Nah, ini alasannya kenapa kita belum pasang baut di dashboard, supaya kita bisa congkel-congkel di sini ya, supaya kita bisa angkat, bisa kita masukkan cover
switch kombinasinya, karena yang bikin susah itu ada tombol itu ya, hazardnya itu yang bikin agak mengganggu. Jadi dashboard jangan dibawa dulu supaya kita bisa angkat-angkat, bisa kita gerak-gerakkan untuk masang cover dari switch kombinasi ini. Kita pasang cover yang bawah. Lalu kita pasang speedometernya. Nah, proses pemasangan speedometer ini juga perlu diungkit-ungkit ya, untuk maksudnya diangkat-angkat dashboardnya untuk menghindari switch yang hazard yang menonjol ke atas yang merah itu kan menghalangi pemasangan ini. Jadi dengan kita belum memasang baut-baut dashboard itu kita bisa angkat-angkat supaya masuk. Ini hasilnya. Nah, untuk masang kabel-kabel speedometer box tadi bisa kita lakukan dari sebelah kiri ya. Jadi tangan kita masuk dari sebelah kiri. Kiri lubang, berarti di atas yang tengah itu kan ada lubang. Nah, kita bisa masuk ke situ untuk memasang kabel-kabel speedometer. Sekarang kita pasang tabnya. Ini sambungan-sambungannya saya pasangi skun supaya bisa dipasang dan dilepas secara mudah. Ini kabel speaker juga dikasih skun, cowok cewek. Oke, kita pasang. Pasang kabelnya, kabel power dan juga kabel speaker. Pengabelannya sudah kita bahas di video sebelumnya. Kabel apa yang digunakan, warna apa. Sekarang kita coba nyalakan. Pertama kita kocok dulu supaya bensin dari pompa akselerasi muncrat. Susah teman-teman, susah starternya, biasanya gampang. Saya curiganya karena ini ya, sudah dipasang tape jadi nggak kuat akinya. Ini karena tape-nya nyala ini on, jadi kemungkinan akinya itu nggak begitu kuat. Biasanya gampang starternya gitu. Harus dibantu gas baru bisa, biasanya enggak. Curiga kita akhirnya itu terbagi untuk starter, untuk pengapian dan untuk tape, jadi tidak begitu kuat mungkin ya, perkiraan saya, karena kita sudah pasang tape jadi setelnya agak susah. Ini pengunci kapasitor dulu saya pasang jadi bergetar suaranya. Begitu getar.
indikator sen kanan, sen kiri, lampu jauh, dimmer, kemudian handrem. Oke, komplit, lengkap, normal semua. Hingga starternya tadi bermasalah, nggak tahu kenapa, agak susah starternya. Ini tapnya udah nyala, kita tombol powernya. Hits in 15 minutes. Only on Hard Rock FM. Oke, normal, speaker nyala semua. Suka pengen ini, suka pengen itu, ya udah. Ujung-ujungnya, aduh males jalan, ya udah. Akhirnya yang ada aja dinikmatin. Senang ya, karena tadi pagi bisa video call sama temen, dari negara tetangga gitu ya. Ketemu juga sama mamahnya dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol ya sebentar lah ya. Katanya rencananya mau ke Bandung, mau ke Indonesia. Boleh ya, nanti aku temanin ya. Kalau sudah panas starternya enak, tapi ketika dingin tadi susah ya. Padahal biasanya dingin pun setelah kita kocok pedal gas juga gampang gitu. Ini PR-nya perlu saya pikirkan lagi solusinya apa. Yang jadi masalah kalau kita tetap terbang itu kita bisa. Oke, sekarang kita pasang colokan rokok untuk ngecas HP. Ini tanpa lem ya, jadi lubangnya itu harus pas supaya tidak perlu lem aja. Tidak perlu kita lem, sudah kuat ini. Ini ada kabel colokannya, kemudian ini saya pakai spool untuk negatifnya. Jadi positifnya sudah bawaan mobil, negatifnya kita bikin sendiri, dan negatifnya saya pasang di situ. Negatifnya ke bodi. Ini ada dua kabel, negatif pemantik rokok dan negatif blower. Kita coba, kita pasang. Oke, nyala. Nah, sekarang karena tadi starternya susah, maka saya berpikir untuk memutuskan atau bikin saklar on off untuk tape maupun untuk pemantik rokok ya. Supaya ketika starter itu tidak terbagi arus akinya. Jadi ini adalah on off untuk tape dan untuk rokok, pemantik rokok. Nah, makanya saya beri lubang ini, dua lubang. Ini sudah saya pasang semua, udah selesai komplit. Ini yang switch yang saya bikin tadi, ini on off nya. Ini posisi on, kelihatan ya, ini on, ke atas ke bawah ini off.
Ini off berarti ke atas on. Ini untuk yang sebelah kiri itu untuk on off nya tape, yang sebelah kanan itu untuk on off nya pemantik rokok. Nah, saya memakai ini supaya tujuannya itu ketika kita start itu arus aki itu fokus untuk motor starter, tidak mengalir ke sini dan ke sini. Jadi tujuannya supaya starternya itu gampang ya. Kan tadi kan sudah kita coba, starternya ternyata susah. Kemungkinan saya mencurigai aki tidak kuat karena mengalir ke sini, sehingga untuk pengapian dan untuk starter itu tidak maksimal, tidak gunakan full power dari aki. Dengan posisi ini masih off gini, itu harapan saya aki itu fokus hanya menggerakkan starter dan pengapian. Nah, ini yang saya on off kan itu adalah negatifnya ya. Jadi negatifnya tape ini saya putus dengan switch ini, dan juga dia negatifnya ini, negatifnya charger. Nah, negatifnya itu saya hubungkan ke sini. Tapi nggak kelihatan. Di sini ya teman-teman. Jadi saya pindah dari yang awalnya di sebelah kiri, saya pindah di sebelah kanan supaya dekat dengan switchnya. Ketutup cover. Oke. Ini sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi. Ini mesin belum saya nyalakan dari kemarin. Kita coba apakah mudah starternya. Ini posisinya off semua. Ini kita coba starter, semoga bisa mudah seperti biasa ya, tidak susah seperti sebelumnya. Ini kita matikan dulu untuk tape dan untuk charger HP-nya kita off-kan semua ke bawah, posisinya ke bawah. Oke, kita coba starter. Seperti biasa saya kopling dulu supaya enteng, kemudian kita kocok 3 kali di pedal gasnya. 1, 2, 3 atau 4 ya. Ini netral, kita coba starter, semoga bisa. Kita kocok lagi. Itu 2 kali lumayan ya, mending dari yang kemarin. Ini masih saya kopling, kalau saya lepas sorry pintunya kurang kencang. Ya teman-teman, starternya gampang, nggak apa-apa. Itu 2 kali mah normal. Ya, seperti sebelumnya. Ini masih off semua, tape sama ini charger. Saya coba gas sedikit supaya tinggi. Oke, ini kalau di on kan ini akan nyala, saya coba ya, bisa on kan. Oke, off, on. Nah, kita bisa mengendalikan dengan lebih baik dengan switch ini. Kemudian yang tape juga sama, kita on kan. Maka nah, ini belum on, benar-benar on, ini masih hanya jam aja, tapi jam tidak saya pakai ya, karena kalau dipakai harus standby terus, kena positif baterai nanti boros aki. Kita pencet power. Karena rasanya ini.
Oke, yang penting normal, kita bisa on lagi. Oke, kalau ini di dua-duanya on ya, sama ini on. Nah inilah kita perlu switch ini untuk hanya untuk starter ya, tujuan saya itu starter supaya tidak menghabiskan aki, power aki. Oke, demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi bagi teman-teman semua. Kalau ada kurangnya silahkan dikoreksi. Normal, hazard juga normal. Oke, handrem. Oke, lampu-lampu dashboard oke normal, dim oke normal. Oke normal semua. Coba kita matikan mesin, kemudian kita nyalakan lagi, apakah gampang starternya. Seharusnya biasanya itu ketika dimatikan kondisi panas ini gampang starternya, tanpa harus kita kocok. Kita coba. Oke, ya cukup puas lah dengan hasil ini. Oh ya belum ya, tadi yang kipas belum kita coba ya, nggak tahu lah ini berguna atau enggak. Kurang sih menurut saya, atau lah perlu kipas angin tambahan atau tidak. Oke. Oke, sekali lagi demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.